Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 9 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Tempat tepungnya tak pernah kosong, sesuai dengan sabda Tuhan yang diucapkan Nabi Elia. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada waktu itu sungai Kerit menjadi kering, sebab hujan tiada turun-turun di negeri itu. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Maka Elia pun bersiap-siap, lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah ambilkan daku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika wanita itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Wanita itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tiada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah wanita itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, wanita itu dan anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan sabda Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Kalian ini cahaya dunia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita saat ini diberi judul Identitas dan Kesaksian Hidup.
Kita tahu bersama, salah satu bumbu yang dipastikan hampir selalu ada di dapur adalah garam. Garam adalah salah satu dari sekian banyak bumbu yang perannya tidak kalah penting dalam setiap olahan masakan. Dari sekian banyak fungsi garam, salah satu fungsi garam ialah mampu memberikan rasa asin yang membuat cita rasa gurih pada setiap olahan makanan. Saudara-saudara terkasih, melalui perumpamaan tentang garam dan terang dunia, Yesus berbicara kepada para pengikutnya tentang identitas mereka dan bagaimana harusnya mereka hidup dalam dunia ini. Yesus sengaja mengajar mereka dengan perumpamaan yang diambil dari kehidupan keseharian mereka, agar mereka dengan mudah menangkap apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Melalui perumpamaan tentang garam dan terang dunia, Yesus sebenarnya menghendaki agar mereka yang mendengarkan Yesus mampu menunjukkan jati diri sebagai pengikutnya. Sebagaimana garam yang mudah larut dan memberi rasa terhadap makanan, maka para murid Yesus pun diajak agar mampu masuk ke dalam dunia, memberi rasa lewat kesaksian dan keteladanan hidup yang baik. Tak cukup sampai di situ. Para pengikut Yesus pun diajak menjadi terang, agar mereka mampu untuk tampil dan memberi cahaya kepada orang yang hidup dalam kegelapan dosa. Yesus menginginkan agar para pengikutnya terlibat aktif dalam dunia ini dan memberi kesaksian yang nyata lewat cara hidup mereka yang konkret. Saudara-saudara terkasih, Yesus mengajak kita untuk mampu menunjukkan identitas sebagai pengikutnya. Kita diajak menjadi garam dan terang dunia dalam aktivitas dan kesibukan kita setiap hari, apapun bentuknya. Sudah saatnya bagi kita untuk melarutkan diri dan memberi terang untuk kebaikan banyak orang. Oleh karena itu, jika cara hidup kita baik, maka kita akan mampu menggarami hati yang tawar. Lewat cara hidup kita yang benar, maka kita akan mampu menerangi setiap perbuatan kegelapan yang mengandung dosa. Marilah kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Semoga demikian. Amin.